lagi sih? Aku mesti meeting ke kantor. Aku harus buru-buru pergi. Pak sabar. Papa ini kenapa sih cara ngomongnya berubah loh? Berubah apanya? Hah? Aku tanya sama kamu, apanya berubah? Papa itu nggak pernah kasar sama istri sama anak-anak. Pak, sadar Pak. Jangan sembarangan ngomong. Perempuan aneh. Pak, Papa mending jangan ke kantor dulu, Mama mohon. Pasti ini ada yang nggak beres sama diri Papa. Pak, Papa itu pasti ada yang guna-guna. Roy bilang ada perempuan yang guna-guna Papa. Kasih tahu Mama siapa orangnya. Mama tahu, Papa pasti kenal. Jelasin ke Mama. Otak kamu itu yang udah gak beres. Ah. Perempuan banyak ngomong. Ini penggantinya. Ambil dan bukalah. Kamu usapkan saja, maka dia akan berubah menjadi sosok genderuwo. Kamu jangan takut. Dialah yang akan kukirim untuk menghabisinya. Ki, aku nggak mau dia meninggal. Aku cuma mau menghancurkan keluarganya aja. Seperti dia menghancurkan hati aku demi memilih wanita lain. Ada lagi? Dia juga sempat menolak proposal aku untuk tender proyek perumahan real estate. Proyek itu pasti akan kamu dapatkan. Syukur kalau gitu. Kalau aku sampai berhasil menang tendernya, aku akan bagi Ki Margian sebagian hasilnya. Ya, ini sekedar kamu tahu. Laki-laki itu akan menderita setelah keluarganya hancur. Dia akan lumpuh, tersiksa oleh penyakitnya, dan akhirnya meninggal dunia. Apa yang kamu lihat, Roy? Ada perempuan, dia pakai boneka yang berubah menjadi genderuwo untuk serang Papa. Dan gurunya sakti banget, Mah. Papa dalam bahaya, Mah. Perempuan itu siapa, Roy? Ayo, Roy, ngomong aja. Kamu harus sampaikan ke Mama, ya. Roy kasih tahu Mama. Mama malah marah kalau kamu nggak kasih tahu Mama. Tapi Roy gak mau Papa sama Mama jadi berantem. Enggak, Roy. Mama janji Mama nggak marah. Mah, sebenarnya perempuan itu pacar lamanya Papa. Mah, sebenarnya perempuan itu pacar lamanya Papa. Perempuan itu sakit hati sama Papa karena Papa gak nikah sama dia, malah nikah sama Mama. Terus perempuan itu mau apa, Roy? Apa yang akan dia lakukan, Roy? Oh, wanita itu dendam. Bukan cuma karena soal itu, Mah. Tapi waktu itu wanita itu menginginkan Papa menerima proposalnya. Proposal tender. Tapi Papa waktu itu malah menolaknya, Mah. Mah, siang ini perempuan itu akan menemui Papa di kantor, Mah. Saya sakit hati dan marah sekali setelah mendengar dari Roy. Roy bilang perempuan itu mau ke kantor suamiku. Hatiku panas sekali. Aku nggak mau perempuan itu merebut suamiku dengan cara gaib. Siang itu emosi saya sangat tidak terkontrol. Apalagi saya tahu dia main guna-guna untuk mencelakai suami saya dan menghancurkan perkawinan saya dan suami saya. Kamu dengar baik-baik. Saya paling anti dengan keterlambatan. Kirim barangnya hari ini sekarang juga. Ngerti? Mau ngapain kamu sini? Mampir aja, Pak. Udah lama nggak mampir ke kantor Papa. Boh! Kamu kesini pasti ada sesuatu kan? Papa tuh kena guna-guna, Pak. Papa harus lawan, Pak. Dan aku mau ketemu perempuan yang ngirim guna-guna itu ke Papa. Kosong. Gak ada satu orang pun yang kirim guna-guna ke Papa.
datang ke kantor papa hari ini? Siapa yang bilang? Roy. Roy itu cuma anak kecil, dia manusia biasa, bukan malaikat, bukan Tuhan. Jadi apa yang dia katakan itu dia selamanya benar. Pak, Roy nggak pernah salah, Pak. Aku nggak mau dengar satu patah kata pun lagi keluar dari mulut kamu. Sekarang juga kamu tinggalkan kantor saya. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Papa nggak akan pergi sebelum ketemu perempuan itu. Pergi dari kantorku. Pergi! Makasih ya. Selamat siang. Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertemu dengan Pak Hasan. Ibu sudah janjian? Saya sudah buat janji, siang ini saya disuruh datang. Kalau boleh tahu Ibu dari mana ya? Pak Hasan udah tahu. Oke, sebentar ya Bu. Pak tega banget sih. Kasar banget bicaranya. Aku ini istri kamu, Pak. Jangan ngaku-ngaku kamu itu istri saya. Istri saya itu cantik. Mukanya itu nggak kayak kamu. Pak, lihat baik-baik, Papa. Ya ampun, pahlawan kekuatan jahat itu. Ini aku istri kamu, Pak. Kamu itu iblis! Iblis! Bukan, Pak. Pergi kamu iblis! Bentar kok. Kenapa emangnya Roy? Sekarang juga kamu tinggalkan ruangan saya. Kalau enggak, saya akan tabrak kamu. Pak, maaf. Ini tamunya Bu Risa. Siang Pak Hasan. Kamu masih ingat sama aku kan? Ya dong. Mana mungkin aku lupa dengan mantan yang pernah gagal aku nikahi. Oh, kamu? Perempuan yang guna-gunain suami saya. Kamu ini siapa? Saya istrinya Hasan. Dan dia ayah dari 2 anak yang saya lahirkan. Ngerti kamu? Kenapa Roy? Mama sama Papa nggak apa-apa kan? Perempuan yang guna-gunain Papa ada di kantor Papa. Mama lagi bertengkar sama perempuan itu. Terus kita harus gimana, Roy? Kok, kita telepon kantor. Buat apa? Kita harus kasih tahu Papa kalau perempuan itu bahaya. Yaudah, yuk. Yaudah, kok. Kenapa kalian panik begini, ha? Papa udah bahaya, Kek. Perempuan itu ada di kantor Papa. Wanita siapa? Ah? Perempuan yang selama ini guna-gunain Papa. Ayo mau telepon Papa dulu, Kek. Di tengah keributan saya dan suami saya, juga perempuan itu tiba-tiba telepon berdering. Tolong jangan kirim guna-guna atau makhluk jahat atau apapun lah ilmu hitam yang kamu kirimkan ke suami saya itu. Kamu punya bukti apa kalau saya ini guna-guna suami kamu? Harusnya tuh saya yang nikah sama suami kamu, bukan kamu. Saya harus gimana nih, Pak? Keluar dari ruangan saya. Iya, Pak. Kamu tuh harusnya sadar. Kalau Hasan tuh bukan jodoh kamu. Dia suami saya, sudah menikah dengan saya. Jadi kamu jangan kirim-kirim ilmu hitam ke suami saya. Perempuan ini tahu aku main guna-guna. Aku harus bersikukuh bahwa aku nggak tahu menahu soal guna-guna. Kalian berdua diam. Jangan ada yang berani-berani bicara. Halo. Halo, Pak. Lebih baik Papa aja yang deket-deket sama perempuan itu. Perempuan itu jahat, Pak. Dia yang selama ini guna-gunain Papa. Mas kecil ke badan Papa. Ngomong apa kamu? Dia ini tamu Papa, teman bisnis Papa. Pak, dia itu masa lalu Papa. Papa kan pernah pacaran sama dia. Habis itu Papa ninggalin dia dan nikah sama Mama. Dia datang untuk balas dendam, Pak. Dia datang ke sini untuk bicara tender pembangunan proyek perumahan. Enggak, Pak. Roy serius, Pak. Dengerin Roy, Pak. Roy lihat sendiri pakai mata batin Roy. Campur kamu. Selesai. Ki Marjan berhasil memasukkan jin ke badannya dan merusak pikiran. Halo, halo. Halo, Pak. Silakan kamu tinggalkan ruangan saya. Saya ada perlu sama dia. Ada bisnis yang perlu dibicarakan. Papa harusnya usir dia. Perempuan yang udah kirim guna-guna ke Papa, bukan usir Mama. Jangan seenak aja ya kamu ngomong. Saya nggak pernah tahu tentang masalah guna-guna tuh. Bohong kamu. Kamu mau fitnah saya?
bisa saya tuntut kamu. Kamu udah ganggu waktu saya juga dari tadi. Pikiran suamiku benar-benar udah dirusak oleh jin jahat kiriman perempuan ini. Aku harus ngalah dulu dan kasih tahu Roy. Tinggalkan ruangan saya. Pergi kamu. Pergi. Papa nggak usah usir. Mama pergi sendiri. Pergi. Hai Mas, gimana mengenai proposal yang aku kasih ke kamu? Oh ya, ngomong-ngomong nggak apa-apa kan aku panggil kamu Mas? Biar lebih akrab aja, kayak dulu waktu kamu janji mau nikahin aku. Dari sorot mata dan ekspresi wajahnya, Hasan terkena pengaruh guna-guna Kimaris ya. Kenapa kamu? Kepala kamu pusing? Kepalaku sakit banget. Tapi nggak apa-apa, mungkin cuma karena aku emosi tadi. Oh ya, masalah tender itu gimana? Bisa aku yang dapetin kan? Ya soal Ya, itu kan apa revisi kontrak. ya kamu terima kan? Aku nggak mau melakukan kesalahan bodoh kedua kali. Papa gak percaya. Padahal Mama juga ikut dalam bahaya. Terus apa yang harus kita lakukan, Roy? Roy, papamu ngomong apa, Roy? Papa gak peduli, kek. Dia berubah jadi galak, kek. Terus mamamu? Roy belum sempat ngomong sama Mama. Tapi Papa udah tutup teleponnya. Terus kita harus gimana, Roy? Kita tunggu mamamu pulang, ya. Nggak bisa, kek. Kita susul ke kantor Papa aja yuk. Roy, Andi, kamu percaya pada Tuhan kan? Percaya banget sih, kek. Tapi Iya, makanya berdoa, ya.